Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. AG. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan soal PAT, khususnya untuk materi transformasi geometri. Seperti biasa, nanti di akhir video Mr. AG akan sajikan beberapa soal prediksi yang berkaitan dengan soal PAT. Tetapi sebelum kita bahas soal-soalnya, jangan lupa Sobat Matematika di rumah untuk subscribe, like, dan komen. Untuk soal yang pertama, soalnya seperti ini. Titik A dalam kurung 2,-1 akan direfleksikan oleh garis Y sama dengan 4, maka bayangan titik A adalah... Nah, Sobat Matematika di rumah, untuk menyelesaikan soal ini, Sobat Matematika di rumah harus mengingat kembali tentang materi refleksi. Terutama untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Misalkan, di sini Mr. AG punya titik A dengan koordinat titiknya adalah X, Y. Mr. AG refleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangan dari titik A adalah X, 2K dikurangi dengan Y. Dari sini, kita bisa langsung menjawab soal tersebut. Kita punya titik A dalam kurung 2,-1 direfleksikan oleh garis Y sama dengan 4, berarti di sini K-nya sama dengan 4 ya. Maka bayangan titik A sama dengan X-nya adalah 2,2K berarti 2 dikali dengan 4 dikurangi dengan Y berarti dikurangi dengan negatif 1. Sehingga hasil bayangan dari titik A adalah 2,9. Sekarang sudah paham kan Sobat Matematika? Selanjutnya kita punya soal begini. Titik A dalam kurung 5,-10 didilatasikan oleh faktor skala P dengan pusatnya adalah titik O dalam kurung 0,0 sehingga bayangannya adalah A aksen dengan koordinat titiknya adalah negatif 10,20, nilai P adalah... Nah, Sobat Matematika di rumah, untuk menjawab soal seperti ini, maka Sobat Matematika di rumah harus mengingat kembali materi tentang dilatasi atau perbesaran. Misalkan, Mr. AG punya koordinat titik A dalam kurung X, Y, Mr. AG dilatasikan dengan pusatnya adalah O dalam kurung 0,0 dengan faktor skalanya adalah P, maka bayangan dari titik A atau A aksennya itu adalah X aksen, Y aksen. Dengan X aksennya adalah PX dan Y aksennya adalah PY. Dari sini, maka untuk menentukan nilai P dari soal tersebut, caranya bagaimana? Caranya adalah, ingat bahwa X aksen itu sama dengan PX dan Y aksen sama dengan PY. Kita cukup mengambil salah satu saja. Misalkan di sini kita ambil X aksen sama dengan PX. Nah, di sini X aksennya berapa? X aksennya adalah min 10. Berarti min 10 sama dengan PX, berarti P dikali dengan X-nya adalah 5. Kita punya negatif 10 sama dengan P kali 5. Sehingga P-nya sama dengan negatif 10 dibagi dengan 5. P-nya sama dengan negatif 2. Sehingga nilai P yang memenuhi adalah negatif 2. Soal selanjutnya adalah bayangan akhir dari titik B dalam kurung 3,-2 yang ditranslasi sejauh T 5-2 kemudian direfleksikan terhadap sumbu X adalah... Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, caranya adalah kita cari satu-satu dulu ya.
kita punya titik B dalam kurung 3, min 2 ditranslasikan sejauh T dalam kurung 5, min 2, maka didapat bayangan pertamanya atau B aksennya adalah 5 ditambah dengan 3, min 2 ditambah dengan min 2. Hasilnya adalah 8, min 4. Kemudian baru kita refleksikan terhadap sumbu X. Ingat, hasil refleksi dari sumbu X itu adalah X, negatif Y. Sehingga di sini kita punya 8,4. Sehingga B double aksennya atau bayangan akhir dari titik B itu adalah 8,4. Soal selanjutnya, bayangan garis 3X ditambah dengan 4Y sama dengan 10 oleh translasi T 3, min 2 adalah. Untuk menjawab soal ini, berarti kalian harus mengingat translasi. Misalkan di sini kita punya titik A, koordinat titiknya adalah X, Y, ditranslasikan AB, maka kita punya bayangan dari titik A atau A aksen itu adalah X aksen, Y aksen, dengan X aksennya sama dengan X ditambah dengan A, berikutnya Y aksennya sama dengan Y ditambah dengan B. Dari sini kita punya X aksen sama dengan X ditambah dengan A-nya adalah 3, berarti X aksen sama dengan X tambah 3, kita ubah ke dalam bentuk X sama dengan, sehingga kita punya X sama dengan X aksen dikurangi dengan 3. Kita juga punya Y aksen sama dengan Y ditambah dengan B. Di sini B-nya adalah negatif 2. Sehingga kita punya Y aksen sama dengan Y ditambah dengan negatif 2. Kita ubah bentuknya jadi bentuk Y sama dengan. Sehingga Y sama dengan Y aksen ditambah dengan 2. Kita punya garis 3X ditambah dengan 4Y sama dengan 10. Nah, nanti untuk X-nya kita ganti dengan X aksen dikurangi dengan 3. Berikutnya untuk Y-nya kita ganti dengan Y aksen ditambah dengan 2. Kemudian kita selesaikan, maka kita punya 3X aksen dikurangi dengan 9 ditambah 4Y aksen ditambah dengan 8 sama dengan 10. 3X aksen ditambah dengan 4Y aksen sama dengan 11. Jadi bayangan garisnya adalah 3X ditambah dengan 4Y sama dengan 11. Selanjutnya, koordinat bayangan dari titik A dalam kurung 4, negatif 6 oleh rotasi R dengan pusatnya adalah O 0,0, kemudian sudutnya sebesar 45 derajat adalah. Untuk menjawab soal ini, berarti sobat matematika di rumah harus mengingat kembali tentang materi rotasi. Khususnya rotasi dengan pusatnya adalah O dalam kurung 0,0. Misalkan di sini Mr. AG punya titik A, koordinat titiknya adalah X, Y, dirotasikan dengan titik pusatnya adalah O 0,0, kemudian sudutnya adalah sebesar alfa, maka kita punya bayangan dari titik A atau A aksennya itu adalah X aksen, Y aksen, dengan X aksennya sama dengan X dikali dengan cos alfa dikurangi dengan Y dikali dengan sin alfa,
Sedangkan Y aksennya sama dengan X dikali dengan sin alfa ditambah dengan Y dikali dengan cos alfa. Dari sini, kita bisa langsung menjawab soal tersebut. Berarti kita punya X aksennya sama dengan, nanti X-nya diganti 4, kemudian dikali dengan cos alfanya diganti dengan 45 derajat, dikurangi dengan Y-nya kalian ganti dengan negatif 6, dikali dengan sin 45 derajat. Ingat kembali bahwa nilai dari cos 45 derajat dan sin 45 derajat adalah sama, yaitu setengah akar 2. Tinggal dimasukin saja. Berarti kita punya X aksennya sama dengan 4 dikali dengan setengah akar 2, dikurangi dengan negatif 6 dikali dengan setengah akar 2, hasilnya adalah 5 akar 2. Berikutnya, Y aksennya itu sama dengan X dikali dengan sin 45 derajat ditambah dengan Y dikali dengan cos 45 derajat. Langsung saja X-nya kalian ganti dengan 4 dan Y-nya kalian ganti dengan negatif 6. Kita punya Y aksen sama dengan 4 dikali dengan setengah akar 2 ditambah dengan negatif 6 dikali dengan setengah akar 2. Hasilnya adalah negatif akar 2. Sehingga koordinat bayangan dari titik A dalam kurung 4,-6 oleh rotasi R dengan pusatnya adalah O dengan sudutnya sebesar 45 derajat adalah A aksen dengan koordinat titiknya adalah 5 akar 2, negatif akar 2. Soal yang terakhir, diketahui titik K dalam kurung 0,4, L dalam kurung 5,4, M dalam kurung 5,0, dan N dalam kurung 0,0 ditranslasikan oleh T negatif 3, 2 dan dilanjutkan dengan dilatasi O atau 0,0 pusatnya dengan faktor skalarnya sebesar 2. Luas bayangan bangun persegi panjang KLMN adalah, untuk menyelesaikan soal semacam ini, maka ada beberapa langkah yang harus sobat matematika di rumah kerjakan. Yang pertama adalah, sobat matematika di rumah harus mencari dulu bayangan dari titik K, L, M, dan N. Kemudian, gambarkan bayangan tersebut pada koordinat Kartesius. Berikutnya, sobat matematika di rumah hubungkan. Selanjutnya, cari panjangnya dan cari lebarnya. Baru tentukan luas bayangan dari bangun persegi panjang KLMN dengan cara panjang dikali dengan lebar. Langsung saja kita cari bayangan dari titik K, L, M, dan N. Kita punya titik K dalam kurung 0,4 ditranslasikan negatif 3, 2, maka K aksennya adalah negatif 3,6. Nah, negatif 3,6 kita dilatasikan dengan pusatnya adalah O, dengan faktor skalarnya adalah 2, maka didapat K double aksennya adalah min 6,12. Kemudian kita punya titik L dalam kurung 5,4, kita translasikan, maka hasil bayangan pertamanya adalah 2,6. Selanjutnya didilatasikan sehingga kita punya bayangan keduanya atau L double aksennya adalah 4,12. Kita punya titik M dalam kurung 5,0, kita translasikan, maka kita punya bayangan pertama dari titik M atau M aksennya itu adalah 2,2. Selanjutnya kita dilatasikan, maka didapat M double aksennya atau bayangan kedua dari titik M adalah
4,4. Berikutnya, kita punya titik N dengan koordinat titiknya adalah 0,0. Kita translasikan, kita punya N aksennya atau bayangan titik N pertamanya adalah min 3,2. Berikutnya, kita dilatasikan, kita punya N double aksennya atau bayangan kedua dari titik N adalah min 6,4. Setelah itu, kita gambarkan pada koordinat kartesius, maka kita punya persegi panjang K double aksen, L double aksen, M double aksen, N double aksen. Dari sini diketahui bahwa panjang dari persegi panjang tersebut adalah 10 dan lebarnya adalah 8. Sehingga luas bayangan bangun persegi panjang KLMN adalah panjang kali lebar sama dengan 10 dikali 8 sama dengan 80 satuan luas. Demikian pembahasan kita berkaitan dengan soal-soal PAT tahun kemarin mengenai materi transformasi geometri. Seperti biasa, Mr. AG sajikan beberapa soal yang berkaitan dengan soal prediksi PAT tahun ini tentang materi transformasi geometri seperti berikut. Bagi sobat matematika yang masih belum paham mengenai materi transformasi geometri, nanti dapat sobat matematika unduh materinya di link berikut ini. Di link di bawah ya, nanti bisa sobat matematika unduh. Untuk video kali ini, Mr. AG cukupkan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat dalam belajar.